Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Arab dari dasar, dari nol, menggunakan buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natikina biha, menggunakan buku Durusul Lughatil Arabiyyah bagi mereka yang belum bisa bahasa Arab. Buku ini sangat cocok dipelajari mereka yang pemula dalam belajar bahasa Arab, sehingga dia bisa bercakap bahasa Arab, memahami kaidah-kaidah bahasa Arab dari dasar. Buku ini yaitu jilid 1 ya, dari buku Durusul Lughatil Arabiyyah. Nah, baik, kita langsung masuk pada pembahasan pertama. Ad-Darsul Awwal, bab 1 atau pembahasan pertama ya, pelajaran pertama. Hadza. Hadza artinya ini, untuk laki-laki. Contoh, perhatikan gambar pertama. Di sini ada hadza baitun. Ini rumah. Gambar kedua, hadza masjidun. Ini sebuah masjid. Gambar ketiga, hadza babun. Ini sebuah pintu. Gambar berikutnya, hadza kitabun. Ini sebuah buku. Hadza qalamun. Ini sebuah pena. Hadza miftahun. Ini sebuah kunci. Hadza maktabun. Ini sebuah meja. Hadza sarirun. Ini sebuah ranjang. Hadza kursiyun. Ini sebuah kursi. Kalau kita perhatikan seluruh contoh ini, akhir dari kata setelah hadza tanpa tamar butoh. Karena itu adalah kaidah utama isim mudzakkar, kaidah utama kata yang sifatnya laki-laki tanpa tamar butoh di depan. Maka ketika kita ingin menggunakan kata tunjuk, menggunakan hadza, itu ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, hadza baitun, ini sebuah rumah. Baik, kita masuk pada halaman berikutnya. Di sini kita menggunakan pertanyaan ma hadza. Ma hadza artinya apa ini? Perhatikan pertanyaan pertama untuk gambar 1. Ini pertanyaan pertama ya di sini. Gambarnya di sini gambar rumah ya. Perhatikan pertanyaannya. Ma hadza? Apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Ahadza baitun? Apakah ini sebuah rumah? Jadi a artinya adalah apakah. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Naam, hadza baitun. Ya, ini sebuah rumah. Sekarang perhatikan gambar kedua. Gambar kedua ini adalah gambar baju, ya. Baik. Pertanyaannya di sini, ma hadza? Apa ini? Nah, jadi kita boleh menggunakan pertanyaan ma hadza ini untuk benda yang lain, yang penting bendanya bentuknya laki-laki. Ma hadza? Hadza qamisun. Ini adalah baju. Perhatikan gambar ketiga. Gambar kursi.
Ahadza kursiyun, ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? La. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Perhatikan gambar berikutnya, gambar pena. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci, sebuah kunci? La, hadza qalamun. Tidak. Ini sebuah pena. Perhatikan gambar berikutnya. Gambar ini adalah gambar bintang, ya. Ma hadza? Apa ini? Hadza najmun. Ini adalah sebuah bintang. Nah, sekarang kita masuk pada tamrin, latihan. Nanti silakan dijawab. Di sini ada pertanyaan dan gambar, ya. Di sini ada pertanyaan, di depannya ada gambar. Sebutkan gambarnya, ya. Ma hadza? Apa ini? Gambar apa di sini? Gambar pertama. Ya, betul. Hadza miftahun. Perhatikan gambar kedua, gambar buku. Ma hadza? Apa ini? Hadza kitabun. Ini sebuah buku. Perhatikan gambar berikutnya, gambar pena, ya. Ma hadza? Apa ini? Ini sebuah pena. Kemudian gambar berikutnya, gambar pintu. Ma hadza? Apa ini? Ini sebuah pintu. Kemudian gambar berikutnya, ma hadza? Apa ini? Hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Ma hadza? Apa ini? Ini kursi, ya. Hadza kursiyun. Nah, itu adalah latihan yang pertama. Sekarang kita masuk pada latihan yang kedua. Tamrin sani, latihan kedua. Nah, di sini ada gambarnya, ya. Perhatikan di sini pertanyaan, kemudian ada gambar. Jadi jawab sesuai dengan gambar yang ada di depan, di gambar. Pertanyaan pertama di sini, ahadza baitun? Apa artinya? Apakah ini sebuah rumah? Apakah ini sebuah rumah? Jawabannya apa? La, hadza masjidun. Bukan. Ini sebuah masjid. Sekarang pertanyaan kedua. Ahadza miftahun? Nah, apakah ini sebuah kunci? Jawabannya la, tidak. Hadza qalamun. Ini sebuah pena. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ahadza qamisun? Apakah ini qamisun? Baju? Naam. Hadza qamisun. Ini sebuah baju. Pertanyaan berikutnya, ahadza najmun? Apakah ini sebuah bintang? Naam. Ya, betul. Hadza najmun. Ini sebuah bintang. Nah, kita masuk pada latihan yang ketiga. At-tamrin salis. Latihan ketiga. Iqra waktub. Baca dan tulis. Jadi kita bacakan saja di sini, ya. Nanti teman-teman yang ingin latihan menulis silahkan bisa dituliskan. Baik. Nah,
Hadza maktabun. Ini sebuah meja. Hadza masjidun. Ini sebuah masjid. Hadza qalamun. Ini sebuah pena. Hadza sarirun. Ini sebuah ranjang. Ma hadza? Apa ini? Hadza kursiyun. Ini sebuah kursi. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Apakah ini rumah? Tidak, ini masjid. Ma hadza? Apa ini? Hadza miftahun. Ini sebuah kunci. Baik, sekarang kita akan lanjutkan latihannya menggunakan pertanyaan man. Kalau tadi pertama adalah ma, artinya adalah apa. Sekarang pakai man. Man itu artinya siapa. Man hadza? Siapa ini? Nah, perhatikan gambarnya. Gambar pertama. Gambar pertama perhatikan. Nah, pertanyaannya, man hadza? Siapa ini? Nah, di sini ada alat untuk mendengar ya suara. Hadza tabibun. Ini seorang dokter. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua. Nah, di sini ada man hadza? Siapa ini? Perhatikan gambarnya. Hadza waladun. Ini seorang anak. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ketiga. Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ini seorang siswa. Kemudian gambar berikutnya. Hadza waladun? Apakah ini seorang anak? La, hadza rajulun. Tidak. Dia ini seorang pemuda. Rajulun artinya pemuda. Baik, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Masih latihannya. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tahjirun. Kalimat pertama, ma hadza? Hadza masjidun. Apa ini? Ini sebuah masjid. Man hadza? Hadza tahjirun. Siapa ini? Ini seorang pedagang. Nah, kalau ma untuk benda, kalau man untuk orang. Kemudian hadza kalbun. Ini seekor anjing. Perhatikan gambarnya di sini. Gambar apa ini? Pertanyaannya, ahadza kalbun? Apakah ini seekor anjing? La, hadza kittun. Tidak, ini seekor kucing. Nah, perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada gambar keledai. Hadza himarun. Nah, bahasa Arabnya keledai itu adalah himar. Ini seekor keledai. Nah, perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada gambar apa ini? Gambar kuda. Ya. Perhatikan pertanyaannya. Ahadza himarun? Apakah ini seekor keledai? La, tidak. Hadza hisan. Ini seekor apa? Seekor kuda. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Gambar berikutnya ini, gambar apa ini? Gambar unta. Wa ma hadza? Dan apa ini? Hadza jamalun. Ini seekor unta, jamal ya. Jadi bahasa Arabnya unta itu adalah jamal. Kita masuk pada latihan berikutnya. Ini gambar apa ya? Gambar ayam
jantan. Ayam jantan. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun, ini seekor ayam jantan. Dikun artinya ayam jantan. Kemudian gambar berikutnya, perhatikan di sini ada seorang guru yang sedang mengajar. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun, ini adalah seorang guru. Nah, termasuk pada latihan selanjutnya. Gambar apa ini? Gambar sapu tangan. Ahadza qamisun, apakah ini sebuah baju? La, tidak. Hadza mindilun, ini adalah sapu tangan. Nah, sekarang kita masuk pada latihan berikutnya, tamrin. Iqra summa uktub. Iqra waktub, baca dan tulis. Bacalah dan tuliskan. Nah, pertanyaan pertama, ma hadza? Hadza qalamun. Apa ini? Ini sebuah pena. Pertanyaan yang kedua, kalimat kedua, hadza kalbun. Ini seekor anjing. Kita masuk di nomor 3. Di sini nomor 3. Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun, ini seorang dokter. Nomor 4, hadza jamalun, ini seekor unta. Nomor 5, ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? Ya, apakah ini seekor anjing? La, hadza kitun. Nah, sekarang nomor 6, tidak, ini seekor kucing. Kitun artinya kucing. Ahadza dikun, apakah ini seekor ayam? Ayam jantan ya, dikun. Naam, ya, ini seekor ayam. Nomor 7, ahadza hisanun, apakah ini seekor kuda? La, tidak. Hadza himarun, ini seekor keledai. Nomor 8, hadza mindilun, ini sapu tangan, sebuah sapu tangan. Kemudian nomor 9, ahadza waladun, apakah ini seorang anak? Naam, ya. Kemudian masuk nomor 10, man hadza, siapa ini? Hadza rajulun, ini seorang pemuda. Ya. Bisa dipahami ya untuk kalimatnya. Kemudian kita masuk pada pelajaran kedua, ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Pelajaran pertama tadi kita menggunakan hadza, sedangkan di pelajaran kedua ini kita menggunakan zalika. Hadza untuk penunjuk dekat, sedangkan zalika untuk penunjuk yang jauh. Dan kata setelahnya bentuk bendanya adalah mudzakkar, sifatnya bentuknya laki-laki. Perhatikan yang pertama, di sini ada gambar bintang. Nah, diberi pertanyaan madzalika di sini ya. Madzalika, apa itu? Apa itu? Gambar ini ya. Dzalika najmun, itu gambar bintang. Ya. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada dua gambar. Ada dua gambar. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Nah, hadza tadi artinya ini, untuk penunjuk dekat.
Kalau untuk menunjukkan yang jauh menggunakan zalika. Zalika baitun, itu sebuah rumah. Nah, bisa dipahami ya penggunaan hadza dan zalika. Baik, kita masuk pada gambar berikutnya. Di sini ada dua gambar. Gambar kuda dan gambar keledai. Hadza hisanun, ini adalah seekor kuda. Kemudian wadzalika himarun, dan itu seekor keledai. Nah, jadi bisa dipahami ya penggunaan hadza dan dzalika. Sekarang perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada gambar apa di sini? Ada gambar kucing ya. Nah, sekarang kita baca pertanyaannya. Adzalika kalbun? Apakah itu anjing? Apakah gambar ini anjing? Apakah itu anjing? La, tidak. Ya, la. Dzalika kitun. Ini ya, itu adalah seekor kucing. Nah, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Masih menggunakan zalika. Perhatikan gambarnya di sini, gambar ranjang ya. Ma zalika? Apa itu? Nah, apa itu? Zalika? Zalika sarirun. Itu sebuah ranjang ya. Sebuah ranjang. Nah, kita masuk pada halaman berikutnya. Masih latihan di sini masih menggunakan hadza dan zalika. Kemudian man hadza? Siapa ini? Wa man zalika? Dan siapa itu? Maksudnya gambar pertama ini ya. Man hadza wa man zalika? Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun. Ini seorang guru ya, gambar pertama seorang guru. Kemudian yang kedua, wadzalika imamun. Dan itu seorang imam. Nah, bisa dipahami ya. Hadza untuk dekat dan dzalika untuk jauh. Nah, kita masuk pada latihan berikutnya. Di sini ma dzalika? Apa itu? Nah, ada bisa tahu nggak ini apa gambar apa di sini? Di sini gambar batu ya. Nah, dzalika hajarun. Itu sebuah batu. Nah, sekarang di sini ada dua gambar. Ada gambar apa di sini? Ada di piring di sini. Kemudian ada gelas yang berisi air atau apa ini ya. Kita baca. Hadza sukkarun. Ini sebuah gula. Nah, ini gula ya. Wadzalika labanun. Nah, ini wadzalika labanun, dan ini adalah susu. Nah, sekarang kita masuk tamrin. Latihan. Iqra waktub, baca dan tulis. Nah, nomor 1, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini sebuah gula dan itu sebuah susu. Gambar nomor 2, man dzalika? Siapa itu? Dzalika imamun. Itu seorang imam. Gambar yang nomor 3, adzalika kitun? Apakah itu seekor kucing? La, dzalika kalbun. Tidak, itu seekor anjing. Gambar keempat, ma hadza? Apa ini? Hadza hajarun. Ini sebuah batu. Nah, bisa dipahami ya untuk terjemahannya. Sekarang kita masuk ke kalimatul jadidah. Kalimatul jadidah ini artinya adalah kosakata baru. Yang pertama imamun, imam ya.
Kemudian hajarun, batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran ketiga. Ad-darsus salis. Nah, ad-darsus salis ini kata-kata yang kita sudah pelajari di pelajaran pertama dan kedua, misalkan baitun, qolamun, kitabun, jamalun. Di sini ada 4 kata contohnya. Pertama, ditambahkan alif lam, al-baitu, qolamun, al-qolamu, kitabun, al-kitabu, jamalun, al-jamalu. Apa perbedaannya? Yang pertama, ketika dia yang ini, baitun ini, tanpa alif lam, maka baris akhirnya harus dhammatain. Baitun artinya sebuah rumah. Tapi kalau ditambahkan alif lam di depannya, al-baitu, karena tidak boleh bergabung antara tanwin dan alif lam. Kalau ada alif lam nggak boleh ditanwin, dibunyiun, baitun. Tapi kalau ditanwin nggak boleh ada alif lam. Dan dalam segi terjemahan juga berbeda. Baitun diartikan sebuah rumah, sedangkan al-baitu rumah itu, ya. Bendahnya kita sudah mengetahuinya. Kalau baitun saja belum diketahui, masih sebuah rumah. Tapi kalau pakai al berarti sudah diketahui rumahnya. Al-baitu rumah itu. Kitabun sebuah buku. Kalau kita tambahkan alif lam, al-kitabu buku itu. Qolamun sebuah pena. Kalau kita tambahkan alif lam, al-qolamu pena itu. Jamalun seekor unta. Kalau kita tambahkan alif lam, al-jamal unta itu. Nah, bisa dipahami di sini ya. Nah, perhatikan gambar pertama. Di sini ada gambar pena. Al-qolamu maksurun. Nah, al-qolamu maksurun. Kalau ditambahkan alif lam di awal berarti diartikan itu, pena itu. Maksurun, patah. Nah, pena itu patah. Dalam bahasa Arab ini dikenal dengan mubtada dan khobar. Ini di awal kalimat, kemudian ini khobarnya sebagai keterangan. Perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini gambar apa? Gambar pintu. Al-babu maftuhun. Kalau babun sebuah pintu, kalau ditambahkan alif lam, al-babu pintu itu. Maftuhun terbuka. Pintu itu terbuka. Nah, yang babun disebut dalam bahasa Arab sebagai mubtada di awal kalimat, sedangkan miftahun sebagai khobar atau keterangan yang menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Nah, kemudian di sini kalimat berikutnya, al-waladu jalisun. Anak itu duduk. Ya, anak itu sedang duduk. Karena awalnya adalah waladun, seorang anak. Tapi kalau al-waladu diartikan anak itu. Al-madrasatu waqifun, sekolah itu. Al-mudarrisu waqifun, ya, bukan madrasah ya. Al-mudarrisu waqifun. Mudarris seorang guru, al-mudarrisu guru itu. Waqifun sedang berhenti. Nah, bisa dipahami ya perbedaan menggunakan alif lam dan tidak menggunakan alif lam. Nah, kita lihat pada kalimat berikut. Yang pertama, perhatikan yang pertama kita baca, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Wal qalamu qadimun, dan pena itu lama. Jadi ada alif lamnya, diartikan itu. Nomor 2, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Nah,
Keledai itu kecil, sagirun. Wal hisanu kabirun. Sedangkan kuda itu besar. Nah, masuk pada contoh yang ketiga, al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Nah, karena ada alif lam diartikan itu, ya. Kemudian yang keempat, al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-qalam al-qamaru jamilun, bintang itu indah, cantik. Kemudian yang ketujuh, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat, wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Kemudian nomor 8, al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Nah, nomor 9, al-labanu harun. Susu itu panas, ya. Susu itu panas. Kemudian yang 10, wal qamisu nadhifun. Baju itu bersih, ya. Baju itu bersih. Jadi semua kalimat ini adalah pola mubtada khobar, ya. Pertama di awal sebagai mubtada, sedangkan yang datang setelah mubtada namanya khobar, ya, keterangan. Baik. Nanti ada pembahasannya, ya. Kita masuk pada latihan. Latihan di sini tamrin. Latihan. Nomor 1, Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimat. Baca dan tulis beserta dengan baris di akhirnya, di akhir kata, ya. Jadi diberi baris yang lengkap di akhir kata. Perhatikan di sini ada kata yang menggunakan alif lam dan tidak menggunakan alif lam, ya, ada di sini, ya. Pertama di sini masjidun. Kenapa kita baca masjidun? Karena tanpa alif lam. Maka kita harus tanwin, sebuah masjid. Yang kedua al-masjidu. Kenapa hanya du bukan dun? Karena ada alif lam di depannya. Di sini ada alif lam. Makanya kita baca masjidu, sebuah masjid. Al-ma'u, sebuah air itu, al-ma'u, ya. Ma'un, sebuah air. Al-baitu, ada alif lam, kita baca al-baitu. Rumah itu. Kalau berikutnya babun, sebuah pintu. Qalamun, sebuah pena. Al-qalamu, pena itu. Ya, bisa dipahami, ya. Kemudian al-kalbu, anjing itu. Kalbun, seekor anjing. Komisun, sebuah baju. Waladun, seorang anak. Al-hajaru, ada alif lam, nggak boleh ditanwin. Al-hajaru artinya batu itu. Al-waladu, al-waladu adalah anak itu. Kemudian himarun, himarun adalah seekor keledai. Al-himaru, al-himaru adalah keledai itu. Nah, kita lanjut di sini al-hisan. Al-hisanu, al-hisanu, kuda itu. Kemudian hisanun. Nah, hisanun adalah seekor kuda. Nah, itulah contoh pertama, ya. Kita baca dengan baris yang lengkap di akhirnya. Kemudian kita masuk pada latihan yang kedua. Nah, di sini Iqra waktub. Kita baca dengan baris yang lengkap dan kita akan terjemahkan. Yang pertama, al-maktabu maksurun. Meja itu patah.
Nomor 2, al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Nomor 3, al-qamisu wasikhun, baju itu kotor. Nomor 4, al-labanu baridun. Al-labanu baridun artinya susu itu dingin. Nomor 5, al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun, batu itu besar, kabirun besar. Nomor 7, al-labanu baridun wal ma'u harun, susu itu dingin dan air itu panas. Nomor 8, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, imam itu sedang duduk, sedangkan guru berdiri. Waqifun diartikan berdiri, bisa juga diartikan berhenti, ya. Kemudian nomor 9, al-qamaru ba'idun, bintang itu jauh, ya, ba'id jauh. Kemudian nomor 10, al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Nah, bisa dipahami ya untuk latihannya. Kita masuk pada latihan yang ketiga. Nah, di sini perintahnya adalah, imla il faragh fi ma yali biwadi'il kalimatil munasiba minal kalimati taliyah. Isilah titik-titik berikut dengan meletakkan kata yang sesuai pada kata-kata berikut. Di sini ada jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Nah, kita akan letakkan sesuai dengan soal yang cocok dengan soal ini. Nah, pertama nomor 1, soalul awal, al-hajaru. Nah, al-hajaru, apa yang cocok al-hajaru? Batu itu ini ya, thaqilun, berat. Nah, berarti di sini thaqilun. Al-babu, pintu itu, apa keterangan yang cocok? Maftuhun, ya, betul, maftuhun, terbuka. Kemudian yang ketiga, al-qamaru, bintang itu. Nah, bintang itu apa? Jamilun, bintang itu bagus. Kita masuk nomor 4, al-waraku, kertas itu, al-waraku khafifun. Nah, kertas itu ringan, khafif. Kemudian mindil, masuk nomor 5, mindil. Al-mindilu wasikhun, ya, betul, mindil wasikhun, mindil wasikhun. Sini ya. Sapu tangan itu kotor. Kita masuk ke nomor 6. Di sini ada labanun, al-laban. Al-laban itu artinya adalah susu itu. Al-labanu harun, susu itu panas. Nah, itu ya, pasangan yang cocok dari soal dan kata-kata yang ada di atas. Kita masuk pada latihan berikutnya. Latihan keempat, di sini perintahnya adalah imla'il faragh fi ma yali biwadil kalimatil munasibah. Isilah titik-titik berikut dengan meletakkan kata yang sesuai. Nah,
Di sini soalnya ada 10 nomor. Di depan semua ini adalah kata sifat. Ya, kata sifat. Begitu pula yang ini. Ini pun kata sifat, ya. Kata sifat. Nah, kita masuk pada soal yang pertama, nazifun. Nah, kira-kira nazifun itu apa artinya? Nazifun artinya adalah bersih. Artinya adalah bersih. Nah, kata apa yang cocok? Di sini bisa kita pakai komisun, ya. Komisun nazifun. Kemudian baridun. Nomor 2 dulu sebelah sini, ya. Maksurun. Nah, boleh kita menggunakan maksurun, itu artinya adalah patah. Misalkan kita tuliskan di sini al-kursiyun maksurun. Kursi itu patah. Nah, kemudian gambar yang ketiga, baridun. Apa artinya baridun tadi? Baridun artinya dingin. Sekarang kita berikan kata yang cocok. Misalkan kita kasih dengan kata al-labanu. Susu itu dingin. Al-labanu baridun. Sekarang, nomor 4, koribun. Nah, koribun apa artinya koribun? Dekat. Kita berikan kata yang sesuai. Al-masjidu. Masjid itu dekat. Nah, masjid itu dekat. Nah, kemudian kita mulai di nomor 5 kembali, masuk kepada nomor 5. Ba'idun, jauh. Ba'idun, jauh. Boleh kita menggunakan kata yang sebelumnya, al-baitu, rumah itu. Al-baitu ba'idun, rumah itu jauh. Kemudian wakifun, berhenti atau berdiri. Nah, di sini misalkan kita kasih kata yang cocok, al-mudarrisu, guru itu sedang berdiri. Nah, kemudian jalisun. Jalisun itu artinya duduk. Kita berikan kata yang cocok, al-imamu jalisun, imam itu sedang duduk. Sekarang kabirun. Kabirun itu artinya adalah besar. Ya. Kabirun artinya besar. Lalu kan kita tuliskan di sini al-maktabu, meja itu, ya. Al-maktabu kabirun, meja itu besar. Nomor 9, qadimun. Qadimin itu artinya adalah lama, ya. Misalkan kita menggunakan kata al-qalamu, pena itu. Al-qalamu qadimun, pena itu lama, ya, sudah lama. Kemudian terakhir jadidun, baru. Nah, jadidun, baru. Misalkan kita mengatakan, kita berikan contoh kata al-babu. Nah, misalkan al-babu jadidun, pintu itu baru. Nah, seperti itu, ya, cara mengerjakan latihan yang keempat. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Di sini ada al-kalimatul jadidah, ya. Al-kalimatul jadidah. Di sini ada kosakata baru. Nah, di sini ada kosakata baru. Kemudian di kosakata pertama, ya, kita sudah bahas tadi, al-qamaru, bintang. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Wasikhun, kotor. Nadhifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Sogirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah, atau bisa diartikan rusak, ya. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, bagus, cantik. Kemudian wafikun, wakifun, berdiri atau berhenti. Jalisun, duduk. Jadi inilah kosakata baru yang harus kita hafalkan sehingga kita bisa memahami semua pembahasan kita
di pembahasan kali ini. Nah, kemudian kita masuk di sini kosakata baru tadi kita berikan alif lam. Contoh di sini najmun, bintang, sebuah bintang. Kalau kita tambahkan alif lam, an-najmu artinya adalah an-najmu di sini artinya adalah bintang itu. Kemudian yang di bawah di sini dikun ayam jantan, ya. Dikun ayam jantan. Kalau kita tambahkan alif lam di sini, adiku ayam itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada rojulun, seorang pemuda. Nah, kalau kita tambahkan ar-rojulu, pemuda itu. Talibun, seorang siswa atau seorang siswa. At-talibu diartikan siswa itu. Ini bisa dipahami ya penggunaan alif lam dengan tidak menggunakan alif lam. Nah, sekarang di sini kata yang tadi dimasukkan dalam bentuk kalimat dalam bentuk mubtada dan khobar. Mubtada itu selalu ada alif lam. Ya, kalau bendanya ada alif lam, kalau nama orang tidak ya, karena dia sudah diketahui. Kalau alif lam itu untuk mengetahui sesuatu. Kalau tanpa alif lam berarti belum diketahui. Perhatikan di sini nomor satu, an-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Nomor dua, sini ar-rajulu waqifun. Pemuda itu berdiri atau berhenti. Nomor tiga, as-sukaru hulwun. Gula itu manis. At-talibu maridun. Talibu maridun artinya siswa itu sakit. Nomor 4, ad-diku jamilun. Ayam itu indah, ayam itu cantik. Ad-daftaru jadidun. Buku catatan itu baru. At-tajiru ghaniyun. Di sini nomor 7, at-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun artinya toko itu terbuka. Nah, kemudian al-waladu fakirun. Anak itu miskin. Nomor 10, at-tufahu ladhidhun. At-tufahu ladhidhun artinya adalah apel itu enak. Kemudian nomor 11 di sini at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Nah, dokter itu tinggi. Wal maridu qasirun, sedangkan orang sakit itu pendek. Nah, ini adalah contoh kalimat mubtada dan khobar. Kalimat yang ada alif lam semua ini dinamakan mubtada, mengawali kalimat ya di sini ya, alif lam semua. Kemudian untuk yang di depan sini, adalah namanya khobar. Khobar itu adalah keterangan dalam bentuk sifat ya, keterangan dalam bentuk sifat. Nah, kita masuk pada latihan. Di sini ada latihan tamrin latihan. Iqra waktub wad ma'adabti awakhiril kalimat. Baca dan tulis lengkap dengan baris akhir katanya ya. Seperti sebelumnya. Perhatikan di sini al-babu. Ya, kenapa al-babu? Karena ada alif lam.
pintu itu. At-tajiru. At-tajiru artinya pedagang itu. An-najmu, bintang itu. Al-qamaru, bulan itu. Ad-diku, ayam itu. Al-ma'u, air itu. As-sariru, ranjang itu. Al-baitu, rumah itu. Al-masjidu, masjid itu. Ar-rajulu, ar-rajulu artinya pemuda itu. As-sukkaru, gula itu. Kemudian al-waraku, kertas itu. Nah, sekarang kita masuk pada latihan yang kedua. Imla'il faragh fima yali biwad'il kalimatil munasibah. Isilah titik-titik berikut dengan kata yang sesuai. Ya, dengan kata yang sesuai. Kita pilih dengan kata yang di atas tadi ya, yang latihan 1. Ghaniyun. Apa artinya ghaniyun? Ghaniyun artinya adalah kaya, ya. Ghaniyun artinya kaya. Bisa kita isi di sini nomor 1, at-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Nomor 2, hulwun. Hulwun itu artinya manis. Kita masukkan as-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Kemudian yang ketiga, maridun, sakit. Nah, kita boleh masukkan di sini ar-rajulu, ya. Ar-rajulu maridun, pemuda itu sakit. Kemudian ladhidh. Ladhidh kita boleh menggunakan misalkan laban, ya. Al-labanu ladhidhun. Susu itu enak, segar, ya. Tawilun, tinggi. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun artinya dokter itu tinggi. Qasirun, pendek. Al-maridu qasirun. Orang sakit itu pendek. Nah, seperti itu ya cara mengisi latihan kedua. Sekarang kita masuk latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga adalah ikhtar kalimatan minal qaimatil ba tunasibul kalimah allati fi qaimatil alif. Pilih kata dari bagian B, kelompok B, yang sesuai dengan kelompok A. Nah, pertama di sini at-talibu. At-talibu itu artinya siswa. Cari yang cocok. At-talibu maridun, ya. Nah, siswa itu sakit. Ad-dukanu, tokoh. Nah, kita cari yang cocok. Tokoh apa di sini? Terbuka, maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun, ya. Toko itu terbuka. Kemudian tufah, apel. At-tufahu, ya, di sini. At-tufah, ya, tufah artinya apel. At-tufahu ladhidhun, apel itu enak. Al-ma'u, al-ma'u, air itu. Al-ma'u baharun, air itu panas. Al-hajaru, al-hajaru artinya adalah batu. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Kemudian terakhir al-qalamu. Al-qalamu artinya adalah pena, ya. Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Jadi itu ya cara menyesuaikan, menghubungkan antara kolom A dan kolom B. Nah, sekarang kita masuk pada al-kalimatul jadidah. Di sini kosakata barunya adalah bentuk kata sifat. Pertama adalah hulwun, artinya manis.
Kemudian maridun, sakit. Kemudian dukanun, dukanun ini toko, ya, toko, kios, boleh pakai dukanun. Kemudian ghaniyun, kaya. Tawilun, panjang atau tinggi, ya. Qasirun, fakirun, fakirun yaitu orang miskin, ya, fakir, orang yang dikasihani. Qasirun, qasirun artinya pendek. Kemudian at-tufah, at-tufah artinya apel, ya, at-tufah artinya apel. Nah, kemudian kita masuk pada latihan berikutnya. Di sini menentukan al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Artinya huruf qamariyah adalah huruf yang dibaca alnya, alif lamnya. Sedangkan huruf qamariyah adalah huruf yang tidak dibaca alif lamnya, langsung melebur ke huruf yang di depan. Contoh pertama yang A di sini al-babu. Jadi baca alnya, ya. Al-babu, al-abu, al-babu. Kemudian al-jannah, al-himar, al-khubzu. Al-abu seorang ayah, al-babu pintu, al-jannah surga, al-himar keledai, al-khubzu, al-khubzu artinya roti. Kemudian ainu, al-ainu mata, al-ghada'u makan siang, al-famu mulut, al-qamaru, al-qamaru bintang. Kemudian al-kalbu anjing, al-ma'u air. Kemudian al-waladu, al-waladu anak laki-laki, al-hawa, al-hawa itu udara, al-yad tangan. Nah, ini semua adalah bagian ini adalah kata yang dibaca alif lamnya. Sedangkan yang di sini adalah yang kedua al-huruful syamsiyah, kata yang tidak dibaca alif lamnya. Misalkan di sini at-tajiru bukan al-tajiru, ya, pedagang. As-saubu, as-saubu ini adalah jubah, as-saubu. Ad-diku ayam jantan, az-zahab emas, ar-rajulu pemuda, az-zahra bunga. Kemudian as-samak, as-samak adalah ikan, asy-syamsu matahari, as-sadru dada, ad-doifu, ad-doifu artinya adalah tamu. Kemudian at-talibu, at-talibu artinya adalah siswa. Kemudian az-zahru, az-zahru adalah punggung. Al-lahmu, al-lahmu di sini artinya adalah daging. An-najmu bintang. Jadi ini bedanya, ya, antara perbedaan antara al-huruful qamariyah alif lamnya enggak dibaca, sedangkan huruful qamariyah alif lamnya dileburkan, enggak dibaca, ya. Jadi di sini bisa kita lihat. Kemudian terakhir kita masuk latihan at-tamrinat. Latihan terakhir di sini adalah perintahnya Iqra al-kalimati taliya waktub biha mura'iyan qawaid an-nutqu al-harfil qamariyah. Jadi kita diperintahkan untuk baca kata-kata berikut sesuai dengan kaidah qamariyah atau syamsiyah. Ya, qamariyah atau syamsiyah. Pertama, al-baitu, ya, banyak dibaca, ya, alif lamnya, maka ini namanya huruf qamariyah. Ad-diku tidak dibaca alif lamnya, berarti ini huruf syamsiyah. Al-mudarrisu guru, berarti dibaca, berarti qamariyah. Al-babu pintu, berarti dibaca alnya, berarti dia termasuk
Al-Qamariyah. At-Talibu tidak dibaca alnya ya, bukan al-Talib. Jadi dia termasuk Al-Syamsiyah. As-Sukaru berarti dia Asy-Syamsiyah, tidak dibaca ya. Gula. Ad-Daftar, buku tulis, tidak dibaca, berarti dia Syamsiyah. Al-Akhu berarti dia dibaca, berarti dia termasuk Qamariyah. Ar-Rasulu dia tidak dibaca, berarti termasuk Syamsiyah. Kemudian Wajhu, Al-Wajhu dia dibaca, alif lamnya, berarti dia termasuk Qamariyah. Kemudian As-Sadiq, teman ya. Wajhu tadi wajah, As-Sadiq teman, dia tidak dibaca, berarti Qamariyah. Al-Qur'an dia dibaca ya, berarti termasuk Qamariyah. As-Salah Asy-Syamsiyah ya, salat tidak dibaca. Al-Ka'bah, Ka'bah berarti dia dibaca ya, berarti dia Qamariyah. Al-Asr dia dibaca, berarti Qamariyah. Al-Maghrib dibaca, berarti Qamariyah. Al-Isya dibaca, berarti Qamariyah. Ini nama salat ya, nama salat zuhur, asar, maghrib, isya. Inilah pelajaran kita pada kesempatan kali ini, pelajaran 1 sampai pelajaran 3. Semoga kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, sehingga kita bisa pintar bahasa Arab dari awal ya. Walaupun kita belum punya pengetahuan bahasa Arab, kita belajar dari awal, insya Allah kita akan bisa mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman yang lain. Apabila teman-teman ingin mendapatkan file PDF dari buku ini, silakan tulis di kolom komentar, nanti saya akan bagikan linknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asyik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Pelajaran bahasa Arab menggunakan Durusul Lughatil Arabiyyah lighairi natikina biha, bagi mereka yang belum bisa mengucapkan atau belum bisa berbahasa Arab. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ad-darsul awal ila ats-tsalis. Kita telah menyelesaikan daripada pelajaran yang pertama ya sampai pelajaran yang ketiga. Baik. Kita masih di jilid 1 ya. Kita akan selesaikan insyaallah jilid 1. Kemudian insyaallah kita lanjut pada jilid berikutnya. Baik, kita langsung saja pada pelajaran berikutnya, ad-darsur rabi. Ad-darsur rabi. Pelajaran ke-4. Nah, perhatikan bagian alif di sini. Al-baitu, rumah itu. Jadi kalau ada alif lamnya kita artikan itu ya. Al-baitu, rumah itu. Nah, perhatikan di sini, sebelum kata al-bait didahului oleh huruf fi. Fil baiti. Kemudian yang kedua al-maktabu, meja. Kemudian dimasuki didahului oleh huruf ala. Alal maktabi, di atas meja. Kemudian al-masjidu, masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. Ada fi di sini ya, sebelum kata masjid. Kemudian as-sariru, tempat tidur atau ranjang ya. Kemudian di sini ada huruf ala sariri.
di atas ranjang, di atas tempat tidur. Kalau kita perhatikan di kalimat ini, ketika dimasuki oleh huruf fi atau ala, maka baris kata setelahnya berbaris kasrah. Fil baiti atau alal maktabi. Jadi semua barisnya kasrah. Maka di sini fungsinya huruf fi dan ala adalah membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Ini adalah kaidahnya. Jadi kita namakan di dalam ilmu nahu, namanya adalah huruf jar. Huruf jar. Taib. Sekarang kita masuk pada bagian ba. Bagian ba. Di sini ada pertanyaan. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Kenapa ada fi di sini ya? Huwa, dia di dalam kamar, ghurfati. Pertanyaan kedua, aina Yasir? Di mana Yasir? Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. Dia di kamar mandi. Kemudian wa aina Aminah? Di mana Aminah? Hiya fil matbakh. Dia di dapur, fil matbakhi. Wa ainal kitabu? Di mana buku? Huwa alal maktabi. Buku ada di atas meja. Yang terakhir, wa aina sa'atu? Di mana jam? Hiya alas sariri. Dia di atas tempat tidur. Jadi perhatikan ya, di sini ada huruf fi dan ala, maka kata setelahnya berbaris kasroh di akhirnya. Baik. Sekarang kita masuk pada at-tamrin, ya, at-tamrin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, nomor 1, ainal kitabu? Di mana buku? Nah, kalau kita lihat di percakapan sebelumnya, al-kitabu alal maktabi. Jadi buku ada di atas meja. Wa aina Muhammad? Wa aina Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia ada di kamar, fil ghurfati. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-3. Aina sa'ah? Di mana jam? Tadi jam ada di atas tempat tidur ya. Hiya ala sariri. Jam ada di atas tempat tidur. Aina Yasir? Di mana Yasir? Kita lihat kembali teksnya. Yasir ada di mana? Nah, Yasir huwa fil hammam. Yasir ada di kamar mandi. Baik. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Aina Aminah? Di mana Aminah? Tadi teksnya Aminah ada di dapur. Hiya fil matbakhi. Dia ada di dapur. Kemudian pertanyaan yang ke-6. Aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah ada di kamar? Itu artinya apakah ya. Bisa juga menggunakan hal. Hal juga artinya apakah. Apakah Aminah ada di kamar? Tadi Aminah ada di dapur. La. Aminatu fil matbakh. Aminah ada di dapur. Atau kita bisa menjawab hiya fil matbakhi. Dia ada di dapur. Ayasir fil matbakh? Apakah Yasir ada di dapur? La. Huwa fil hammam.
Tidak. Jadi Yasir bukan di dapur ya. Dia ada di kamar mandi. Man fil ghurfati, siapa yang ada di kamar? Fil ghurfati Ahmadun. Ahmad ya. Muhammad. Muhammad ya tadi. Fil ghurfati Muhammad. Yang ada di kamar itu Muhammad. Waman fil hammami, siapa yang ada di kamar mandi? Fil hammami Yasir ya. Di kamar mandi itu adalah Yasir ya. Pertanyaan berikutnya, madza 'alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Tadi di teksnya apa yang ada di atas meja? 'Alal maktabi kitabun. Yang ada di atas meja itu adalah buku. Kemudian pertanyaan terakhir, madza 'alas sarir? 'Alas sariri, kenapa sariri ada ala di sini ya? Madza 'alas sariri, apa yang ada di atas tempat tidur? Di atas tempat tidur ya, 'alas sariri sa'atun. Di atas tempat tidur ada jam. Sekarang kita masuk pada latihan yang kedua, Iqra waktub ma'ad-dokti awahiril kalimat. Baca dan tulislah dengan harokat lengkap di akhir kata. Nah, perhatikan di sini ya. Kami akan bacakan, teman-teman bisa nanti menuliskan masing-masing ya. Al-madrasatu. Kenapa al-madrasatu? Bukan al-madrasatun karena ada alif lam ya. Kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin, tidak boleh bunyi un di akhirnya. Al-madrasatu. Nah. Kemudian fil madrasati. Kenapa di sini bacaannya ti? Karena ada fi di dalam sekolah. Fil baiti. Fil baiti di sini ada huruf jar fi ya di sini. Makanya dia barisnya ti, fil baiti, di dalam rumah. Kemudian al-baitu. Nah. Kenapa al-baitu? Karena dia berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri, semua barisnya dhammah. Kemudian al-ghurfatu. Nah, kenapa bacaannya di sini tidak ditanwin? Sama baitun juga tadi tidak ditanwin karena ada alif lam ya. Al-ghurfatu kamar. Al-hammamu. Al-hammamu kamar mandi. Kemudian fil matbakhi. Kenapa khi bukan khu? Karena ada di sini fi. Maka baris kata setelahnya di sini adalah baris kasrah. Fil matbakhi, di dapur. Al-maktabu, meja. Al-maktabu artinya meja. Alal maktabi, di atas meja. Kenapa maktabi di sini? Karena ada ala. Ada ala, maka baris setelahnya kasrah. Alal kursi, di atas kursi. Kenapa kursi? Karena ada ala di sini, huruf jar. Kemudian as-sariru. Kenapa as-sariru? Dia berdiri sendiri ya, maka barisnya dhammah, nggak ada kata sebelumnya. Dan kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin, makanya as-sariru. Kemudian alal kitabi. Nah, kenapa kitabi? Karena ada ala di sini ya. Makanya barisnya kitab kasrah setelah baris terakhir, alal kitabi, di atas buku. Fil masjidi. Kenapa masjidi bukan masjidu? Karena ada fi di sini ya. Namanya huruf jar, membuat kata setelahnya selalu berbaris kasrah. Tayyib. Sekarang kita masuk pada latihan berikutnya adalah Iqra waktub. Baca dan tulislah. Nah, jadi kami akan bacakan, teman-teman bisa menuliskan dengan harokat lengkap. At-talibu fil jami'ati. Siswa itu ada di kampus ya. Mahasiswa ada di kampus. Talibun bisa diartikan siswa kalau di sekolah, kalau di kampus kita artikan sebagai mahasiswa. Yang kedua, ar-rajulu fil masjidi. Pemuda itu ada di masjid. Kenapa masjidi? Karena ada fi di sini ya. Kemudian yang ketiga, aina tajiru? Di mana pedagang? Huwa fid dukani. Dia ada di
tokoh, dukan tokoh, ya. Kita bisa artikan tokoh, bisa artikan warung, ya, dukan. Kemudian al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu ada di atas meja, alal maktabi. Kenapa bi ada ala di sini? Membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Kemudian aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fil ghurfati. Dia ada di kamar. Kenapa ghurfati ada fi di sini? Kemudian pertanyaan yang keenam, ainal waraku? Di mana kertas? Nah, huwa alal maktabi. Dia ada di atas meja, alal maktabi. Kenapa bi ada ala di sini? Taib. Lanjut di sini nomor 7. Ainal mudarrisu? Di mana guru? Huwa fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Kenapa fasli bukan faslu? Ada fi. Nomor 8, aina Yasir? Di mana Yasir? Huwa fil mirhad. Mirhadi, ya. Huwa fil mirhadi. Dia ada di WC. Mirhadi. Kenapa dia ada fi di sini? Nomor 9, asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan ada di langit. Kenapa fis samai? Karena ada fi, ya. Fi. Kemudian nomor 10, man fil fasli? Siapa di dalam kelas? Nah, di sini ada fi, maka barisnya fasli, bukan faslu. Bisa dipahami, ya? Inilah fungsi huruf jar, ya, membuat kata setelahnya menjadi kasrah. Baik. Kita masuk bagian alif di sini, latihan bagian alif. Perhatikan di sini ada dua bagian. Yang pertama di sini adalah nama untuk laki-laki. Kemudian yang bagian kedua nama untuk perempuan. Perhatikan di sini. Nama untuk laki-laki semua ditanwin. Sedangkan nama perempuan di sini tidak ditanwin, ya. Nah, jadi dalam istilah ilmu nahwu ada namanya ismul ladzi la yansarif. Ada nama yang tidak bisa ditanwin. Nah, khusus nama-nama yang ini tidak bisa ditanwin, ya. Penulisannya nggak boleh ditanwin. Untuk nama-nama yang bagian akhwat, bagian untuk perempuan sini, ya. Kemudian di sini semua ditanwin. Nanti bagi teman-teman yang ingin mengetahui isim yang tidak bisa ditanwin, bisa nonton video di pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, ya. Kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Baik. Perhatikan di sini, pertama di sini ada Muhammadun, ya. Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, tidak ditanwin, ya. Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Rukayyatu. Nah, ini, ya, kita bisa bedakan. Taib. Kita masuk pada latihan berikutnya. Iqra waktub ma'adabtil akhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan harokat lengkap di akhir kata. Hamidun, jadi tadi ditanwin, ya. Zainabu, nggak boleh ditanwin. Aminatu, tidak boleh ditanwin. Ammarun, ditanwin, ya. Sa'idun, ditanwin. Fatimatu, nggak boleh ditanwin. Maryamu, nggak boleh ditanwin. Aliyun, ditanwin, ya. Khalidun, ditanwin. Abbasun, ditanwin. Aisyatu, tidak boleh ditanwin. Kemudian Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu, ya. Kita masuk pada bagian ba. Nah, di bagian ba ini ada percakapan, ya. Percakapan. Perhatikan paling atas. Al-baitu minal baiti. Al-baitu rumah, minal baiti dari rumah. Al-masjidu masjid, ilal masjidi ke masjid, ya. Min dan ila sebagai huruf jar,
berfungsi membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Ilal masjidi, minal baiti. Bisa dipahami ya? Sekarang kita masuk pada percakapannya. Di sini ada percakapan. Pertama, percakapan di sini antara mudarris dan Muhammad, seorang guru dan seorang siswa, namanya Muhammad ya. Min aina anta? Dari mana kamu? Min aina anta? Ana minal Yaban. Saya dari Jepang, minal Yaban. Wa min aina Ammar? Wa min aina Ammar? Dari mana Ammar? Huwa minas Sin. Minas Sini. Dia dari Cina. Wa min aina Hamidun? Dari mana Hamid? Huwa minal Hind. Dia dari India ya, Hind. Wa aina Abbasun? Dan di mana Abbas? Kharaja. Keluar. Aina dhahaba? Guru bertanya, aina dhahaba? Di mana dia pergi? Dhahaba ilal mudir. Dia pergi ke kepala sekolah, mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Di mana Ali pergi? Dhahaba Aliyun, zahaba ilal mirhad. Dia pergi ke WC. Taib. At-tamrin, latihan. Min aina anta? Ana minal Yaban. Saya dari Jepang ya. Anta minal Filipin? Apakah kamu dari Filipina? La, tidak. Ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Man minas Sin? Siapa yang dari Cina? Nah, kita lihat teksnya. Siapa yang dari Cina? Nah, ternyata yang dari Cina itu adalah Ammar ya. Ammar minas Sin ya. Ammar minas Sin. Kemudian man min aina Hamid? Min aina Hamidun? Dari mana Hamid? Kita lihat lagi teksnya. Hamid, dari mana Hamid? Hamid huwa minal Hind. Dia dari India ya, dari India. Perhatikan di sini pertanyaan berikutnya. Nomor 5 ya. Perhatikan nomor 5. Aina dhahaba Abbas? Nah, di mana Abbas pergi? Di mana Abbas pergi? Perhatikan di teksnya di sini. Zahaba ilal mudir. Jadi Abbas pergi ke kepala sekolah. Terakhir nomor 6 di sini. Adzahaba Aliyun ilal mudir? Apakah Ali pergi menemui kepala sekolah ya? Kita lihat teksnya di sini. Jadi Ali itu bukan ke kepala sekolah ya. Zahaba Ali ilal mirhad. Mirhadi ya. Ali pergi ke WC ya. Baik, sekarang kita masuk pada latihan berikutnya. Iqra waktub ma'dog di awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan harokat lengkap di akhir kata. Al-ghurfatu. Nah, al-ghurfatu di sini, kenapa al-ghurfatu bukan al-ghurfatun? Karena di sini ada alif lam. Jadi alif lam, kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin ya. Tidak boleh ditanwin. Makanya di sini al-ghurfatu. Artinya adalah kamar. Minal ghurfati. Kenapa minal ghurfati? Karena ada min, maka kata setelahnya berbaris kasrah. Minal hammami, dari kamar mandi. Kenapa minal hammami bukan hammamu? Karena ada min. Kemudian al mirhadu,
Kenapa dhamma di situ? Karena ada alif lam yang nggak boleh ditanwin. Kemudian dia juga berdiri sendiri, ya. Setiap kata yang berdiri sendiri dia selalu berbaris dhamma. Ya, kemudian ilal mirhadi. Kenapa ilal mirhadi bukan mirhadu? Karena ada kata ila. Ila itu artinya adalah ke, ya, dan dia sebagai huruf jar. Nah, kemudian al-Yaban, Jepang, ya. Al-Filipino, Filipina. Minal Hindi, dari India, ya. Minal Hindi, kenapa bukan Hindu? Karena ada min di sini, membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Kemudian ilas sini. Nah, kenapa ilas sini bukan sinu? Karena ada ilah di sini. Maka kata setelahnya berbaris kasrah, ya. Bisa dipahami, ya. Kemudian masuk pada latihan berikutnya, Iqra waktub. Baca dan tulislah. Nah, sekarang saya bacakan, teman-teman bisa tuliskan, ya. Min aina Fatimatu. Jadi Fatimatu itu adalah nama yang nggak boleh ditanwin tadi, ya. Kita telah bahas. Dari mana Fatimah? Hiya minal Hind. Minal Hindi. Dia dari India. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Kharajal mudarris, guru keluar, minal fasli, dari kelas. Kenapa fasli? Barisnya karena ada minal fasli. Wa dhahaba, dan pergi, ilal mudiri. Kenapa mudiri? Ada ilah di sini, ya. Dan pergi ke kepala sekolah. Mudir, kepala sekolah. Kemudian nomor 3, dhahaba tajiru ilad dukani. Dhahaba tajiru, pedagang itu pergi ke toko. Dukani, kenapa dukani? Di sini ada ilah, ya. Ada huruf ilah. Fungsinya adalah membuat kasroh kata setelahnya. Kemudian contoh yang latihan yang keempat, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Kharaja Hamidun, Hamid keluar, minal ghurfati, kenapa ada min di sini? Dari kamar, Hamid keluar dari kamar, wa dhahaba ilal hammami. Wa dhahaba, dan pergi, ila hammami, ke kamar mandi. Kenapa hammami ada ila? Bisa dipahami, ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5 di sini. Perhatikan nomor 5. Man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Nah, kenapa fasli di sini ada min, ya? Kemudian kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Kharaja talibu minal madrasah, siswa keluar dari sekolah, wa dhahaba ila suqi, kemudian pergi ke pasar. Ya, pergi ke pasar. Khadijatu, nah, Khadijatu tidak boleh ditanwin. Khadijatu minas sini, Khadijah dari Cina. Wa Khalidun minal Yabani, dan Khalid dari Jepang. Baik, perhatikan berikutnya, latihan berikutnya. Di sini, fil faragi mimma yali harfa jarin munasiban. Baik. Taruhlah huruf jar pada titik-titik berikut dengan tepat, ya, dengan tepat. Huruf jar yang tepat. Istilah titik-titik berikut dengan huruf jar yang tepat. Nah, istilah titik-titik berikut dengan huruf jar yang tepat. Huruf jarnya di sini ada 4. Min, ila, fi, ala. Min dari, ila, ke, fi, di, atau di dalam, ala, di atas. Nomor 1. Al-kitabu, buku itu. Nah, titik-titik, nukta-nukta, maktabi, meja. Al-kitabu alal maktabi, buku itu ada di atas meja. Jawabannya pertama ala. Ini, ya, ala. Nomor 2, at-talibu,
siswa itu titik-titik al-fasli. Siswa itu titik-titik sekolah, kelas. Jawabannya adalah fi, at-talibu fil fasli. Siswa itu ada di dalam kelas. Nomor 3, kharajal mudiru titik-titik al-madrasati. Kharajal mudiru, kepala sekolah keluar, minal madrasati, dari sekolah, ya, dari sekolah. Kemudian terakhir nomor 5, zahaba Muhammadun, Muhammad pergi, Asin, Cina. Muhammad pergi, zahaba Muhammadun ila jawabannya, ya. Oke. Kalau zahaba pasangannya ila. Zahaba Muhammadun ila ila Sin. Ila Sin minal Yaban, dari Jepang. Muhammad pergi ke Cina dari Jepang. Zahaba Muhammadun ila sini minal Yabani. Jadi itu, ya. Kemudian kita masuk pada al-mufradatul jadidah, kosakata baru yang ada di pelajaran keempat, ad-darsur rabi'. Pertama adalah al-madrasatu. Al-madrasatu artinya sekolah. Kemudian al-faslu, kelas. Al-hammamu, kamar mandi. Al-mirhadu, WC. Al-matbakhu, dapur. Al-ghurfatu, kamar. Al-jami'atu, kampus. As-suku, pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina. Al-hindu, India. Al-filipinu, Filipina. Al-mudiru, kepala sekolah. Kalau di kampus bisa diartikan rektor, ya. Kalau di sekolah kita bisa artikan kepala sekolah. Kemudian zahaba, pergi. Kharaja, ila. Kharaja, keluar. Baik. Keluar. Tapi sekarang kita lihat di sini ada huruf jar, ada 4, ya. Fi, ala, min, ila. Mina huruful jar. Fi di atau di dalam, ala itu di atas, min dari, kemudian ila artinya ke, ya. Ila artinya ke, ya. Demikian, ya, pembelajaran kita pada ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan materi ini yang belum bisa dipahami, bisa dituliskan di kolom chat. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan bukunya dalam bentuk PDF, bisa menuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asyik, dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natikina biha. Kitab Durusul Lughatil Arabiyyah bagi mereka yang belum bisa berbahasa Arab. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan pembahasan pelajaran 1, 2, 3, dan 4, bisa menonton video sebelumnya pada channel ini, channel Kepo Bahasa Arab.
Baik, kita langsung masuk pada pembahasan yang kelima ya. Salah, pada video kali ini kita akan bahas ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Baik. Di sini ya, ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Nah, titik tekan dari pelajaran kita yang kelima ini adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Menyandarkan kepada sesuatu. Mudhof itu adalah menyandarkan. Nanti insya Allah kita akan bahas ya. Kita lanjut dulu. Pertama, kita masuk pada percakapan. Perhatikan di sini ada percakapan antara Sa'id, Yasir dan Yasir. Sa'id dan Yasir. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah ini buku Muhammad, wahai Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Ini bukunya Hamid. Tidak, ini bukunya Hamid. Kemudian Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Yasir, huwa alal maktabi hunaka. Bukunya ada di atas meja di sana. Kemudian Sa'id, aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Ammar, di mana buku catatan Ammar? Yasir, huwa alal maktabil mudarrisi. Buku catatannya ada di atas meja guru. Kemudian Sa'id, qalamu man hadza ya Ali? Pena siapa ini wahai Ali? Nah, kemudian Ali, hadza qalamul mudarrisi. Ini penahnya guru. Sa'id, aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Ali, hiya tahtal maktabi. Ada di bawah meja, ya, ini ya, tasnya ada di bawah meja. Baik. Kita masuk pada latihan. Insyaallah kita bentar nanti kita akan jelaskan apa itu mudhof dan mudhofun ilaih. Kita akan lanjutkan dulu pembahasan tamrin. Tamrin di sini latihan. Soal pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini ada pertanyaan pertama, aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Nah, kita lihat di teksnya di mana bukunya Muhammad. Nah, huwa alal maktabi hunaka. Jadi bukunya Muhammad ada di atas meja di sana. Nah, maksudnya meja guru ini ya. Pertanyaan kedua, aina kitabu Ammarin? Ammar, di mana bukunya Ammar? Huwa alal maktabil mudarrisi. Bukunya Ammar ada di atas meja guru. Ya, bukunya Ammar ada di atas meja guru. Kemudian pertanyaan yang ketiga, soal tsalis, aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Di mana tasnya guru? Nah, perhatikan, hiya tahtal maktabi. Tasnya ada di bawah meja. Baik. Sekarang kita masuk pada latihan yang kedua. Do al-kalimatul ula ila saniyah. Nah, sekarang kita gabungkan ya kalimat pertama dan kalimat kedua. Kitabu dengan Muhammadun. Nah, kalau kita gabung, Kitabu Muhammadin. Nah, ini namanya mudhof dan mudhofun ilaih. Kitabun, perhatikan di sini pertama soalnya kitabun Muhammadun. Ketika digabung, maka kata yang pertama ini kedudukannya sebagai
mudhaf. Kemudian Muhammadin di sini namanya mudhafun ilaih, yang disandarkan kepadanya, kepada Muhammad. Ini sandaran ini ya, buku ini disandarkan kepada Muhammad. Namanya mudhafun ilaih, yang Muhammad. Mudhafun ilaih. Kitabu Muhammadin. Kalau kita terjemahkan bukunya Muhammad, ya. Kemudian contoh yang kedua maktabun, meja. Kemudian al-mudarrisu, guru. Kalau kita gabungkan dalam bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih, maktabul mudarrisi. Jadi untuk mudhaf, yang mudhaf dia barisnya selalu dhammah saja ya. Dalam bahasa Arab itu namanya nakirah, hanya tidak boleh ditanwin. Kemudian setelah mudhaf namanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih selalu baris di akhirnya kasrah. Perhatikan di sini, maktabul mudarrisi, mejanya guru. Nah, itu ya terjemahannya ya, mejanya guru. Sekarang kita akan buat kalimat mudhaf dan mudhafun ilaih dengan contoh soal yang ini, semuanya ini ya. Baik, kita masuk pada contoh yang pertama. Di sini qalamun dengan hamidun, pena dan hamid. Kita gabungkan menjadi penanya Hamid. Qalamu hamidin. Ya, qalamu hamidin. Kenapa hamidin di sini? Karena dia mudhafun ilaih, disandarkan, maka dia barisnya kasrah. Kalau yang tidak ada alif lam seperti nama orang, maka dia kasrotain ya di akhir. Perhatikan di sini kasrotain ya. Kitab Muhammadin, bukunya Muhammad. Kalau yang mudhafun ilaihnya ada alif lam, kayak seperti al-madrasah, al-mudarris di sini. Perhatikan al-mudarris, ada alif lam di sini kan? Maka baris yang kasroh, baris setelahnya itu hanya kasroh, bukan kasrotain. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang baitun dengan Abbas. Baitun artinya rumah, sedangkan Abbas ya nama orangnya Abbas. Sekarang kita gabungkan menjadi rumahnya Abbas. Baitu Abbasin ya di sini ya. Baitu Abbasin. Rumahnya Abbas. Baitu Abbasin. Kemudian ghurfatu, kamar. Di sini ada Aliyun, kamarnya Ali. Maka kita buat kalimatnya, kita gabungkan ghurfatu Aliyin ya. Ghurfatu Aliyin. Jadi ghurfanya di dhammah saja, nggak boleh ditanwin. Kemudian dia disandarkan ke Ali. Alinya barisnya adalah kasrotain ya, Aliyin. Kemudian daftarun, buku catatan. Said, nama orangnya Saidun. Sekarang buku catatannya Said. Nah, bagaimana caranya? Daftaru Saidin ya, daftaru Saidin. Kemudian di sini mindilun, mindilun sabu tangan, Yasir, sabu tangannya Yasir. Mindilu Yasirin, mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin di sini ya. Kemudian komisun. Kemudian komisun di sini ada Ammar. Bajunya Ammar ya, kemejanya Ammar. Bagaimana caranya? Kita buat kalimatnya komisu Ammarin ya, nggak boleh ditanwin ya. Komisu Ammarin. Itu adalah cara membuatnya ya. Membuat mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalimat pertama yang mudhaf tidak boleh ditanwin, dia nakirah. Kemudian mudhafun ilaih itu harus ma'rifah. Kalau bukan nama orang, dia harus ada alif lam. Atau kalau nggak ada alif lam, dia ditanwin ya, ditanwin. Taib. Sarirun, tempat tidur atau ranjang. Tempat tidurnya Khalid. Di sini kita buat kalimatnya sariru Khalidin. Sariru Khalidin, tempat tidurnya Khalid. Kemudian miftahun. Miftahun itu artinya kunci ya, kunci. Kunci rumah. Nah, miftahul baiti. Ya, miftahul baiti, kuncinya rumah.
Kemudian tokoh dan tajiru. At-tajiru artinya pedagang. Dukanut tajiri. Nah, dukanut tajiri. Kenapa dukanut tajiri? Tokohnya pedagang. Nah, tokoh pedagang. Jadi dia nggak boleh ditanwin di sini ya. Dukanu kemudian gabung at-tajiri. Kenapa jiri? Karena dia mudhofun ilaih, selalu kasrah. Kemudian baitun. Baitun rumah. Muhandis itu adalah insinyur atau arsitek.